Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program SOS ya, puji Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan masuk pada bagian yang keempat ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan doa dulu ya, puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kembali kami boleh karena kemurahan-Mu Engkau sudah bangun dengan kami dengan roh, jiwa dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah jaga pelihara kami seperti biji mata-Mu di sepanjang malam yang berjalan. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena kembali kami boleh menikmati hari yang baru, hari pemberian-Mu. Bahkan kembali kami boleh menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Sebentar lagi juga kami akan menikmati hangatnya sinar mentari. Sebagaimana kemurahan-Mu yang begitu luar biasa, kemurahan-Mu yang menghangatkan kami dalam segala situasi dan keadaan kami. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan renungan, demikian juga bagi saudara-saudara kami yang yang menyaksikan siaran renungan rohani ini. Biar kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan kami menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita pada hari ini. Kita masuk pada bagian yang keempat ya. Nah, sebelum kita akan mulaikan ini, saya bacakan dulu nas pokok kita yang menjadi dasar acuan renungan kita di setiap pagi yang indah ini. Saya bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-2 ya. Nanti ayat yang ketiga akan menyusul kemudian. Ayat pertama demikian bunyi firman Tuhan. Redaktur Alkitab memberikan judul atau perikop ya dalam pembacaan ini adalah jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat pertama mulai. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, puji Tuhan. Ya, saya kembali akan mengulangi. Hari ini kita sampai pada bagian yang keempat, yaitu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya. Orang-orang yang dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di hadapan Tuhan adalah yang pertama adalah yaitu orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita sudah lewati ya. Yang kedua adalah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita sudah lewati juga. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ya. Nah, hari ini pagi yang indah ini kita mulai dengan yang baru ya, yaitu orang yang berbahagia di hadapan Tuhan ialah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Perhatikan, ini bagian yang keempat yang kita akan renungkan pagi yang indah ini. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saudaraku, Taurat Tuhan itu identik dengan ajaran Tuhan ya, atau firman Tuhan ya. Dalam perjanjian lama, kalau bicara tentang Taurat Tuhan, itu bicara tentang ajaran Tuhan ya, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, seseorang yang tetap ya ingin dikategorikan sebagai orang yang berbahagia di dalam Tuhan, bagian yang keempat yang dia harus ketahui adalah
orang-orang tersebut adalah orang-orang yang suka akan Taurat Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, saudaraku, di sini kita perhatikan ya, bagian yang keempat dikatakan ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan ya. Nah, bagian yang keempat ini menerangkan bahwa orang yang berbahagia di hadapan Allah ialah mereka yang memiliki kesukaan yang baru ya, yang tadinya belum ada ya. Kesukaan yang baru yang belum pernah ada sebelumnya ya. Sebab status kita sebagai orang berdosa waktu itu sebelum terima Tuhan, lebih spesifik lagi sebelum kita lahir baru, status yang kita sandang ya adalah orang-orang berdosa ya. Kenapa? Yaitu memang status kita ya. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, semua anak cucu Adam dikategorikan sebagai orang-orang berdosa ya. Nah, bagian yang keempat ini ya menerangkan bahwa sebelum kita terima Yesus, status kita adalah orang yang berdosa, dan ini tidak memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan atau firman Tuhan ya. Orang yang masih hidup di dalam dosa, belum percaya Yesus, lebih spesifik belum mengalami kelahiran baru, mereka itu tidak memiliki kesukaan untuk melakukan atau mendengar ya, suka akan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Sebab mereka telah mati secara rohani ya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 jelas sekali dibilang ya. Mari kita dengarkan kembali ayat ini. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan ya. Ya. Kemudian dikatakan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang ya. Kita sebelum lahir baru percaya Yesus, terima Yesus, kita adalah orang-orang kegelapan. Kalau bicara tentang kegelapan itu bicara tentang dosa. Itulah status kita ya. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Roh Kudus melahirbarukan kita. Roh kita dihidupkan kembali. Kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua ya. Tadi Efesus 5 ayat 8, status kita adalah orang-orang ya. Kita lihat Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Ya, Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus bahwa sebelum mereka terima Yesus, sebelum mereka lahir baru, status mereka yang mereka sandang ya adalah orang yang mati secara rohani. Ya, ingat kan waktu Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berpesan ya, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi yang satu itu, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kamu memakannya. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu pasti mati. Mati di sini bukan mati secara fisikly, secara jasmani, tetapi mati dalam artian putus hubungan dengan Tuhan, terpisah dari Tuhan. Makanya ketika Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, mereka keduanya telanjang ya. Nah, jadi Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Efesus, jangan mengulangi, jangan berbalik kepada kehidupan yang lama. Ya, dulu kalian mati secara rohani. Sekarang kamu sudah hidup kembali, ya, dihidupkan kembali roh kita melalui regenerasi, ya, regeneration atau kelahiran kembali, ya. Nah, itulah status kita yang sekarang. Kita sudah menjadi orang-orang yang hidup rohaninya. Dan statusnya Efesus 5 ayat 8,
Kamu dahulu adalah orang-orang kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, ya hiduplah di dalam terang. Nah, saudaraku yang kekasih, bagian yang keempat di sini dikatakan mereka memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan. Tadinya nggak ada ya. Waktu masih hidup di dalam dosa nggak ada kesukaan untuk kesukaan terhadap firman Tuhan, nggak ada. Ya, itu sebabnya kita harus mengucap syukur. Nah, saudaraku, mengapa dikatakan kita sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, ya, Tuhan memberikan satu kesukaan yang luar biasa, ya, di dalam Tuhan, yaitu apa? Suka akan firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Mengapa? Ada dampaknya, saudara. Orang yang sudah lahir baru dan memiliki kehausan atau kesukaan terhadap firman Allah, ada dampaknya. Kita lihat dampak yang pertama yang ditimbulkan, saudara, ya. Kita buka di dalam Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16, ya. Kita akan lihat apa dampak yang ditimbulkan bagi mereka yang suka akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Yeremia 15 ayat yang ke-16. Kita lihat dampaknya, saudara, ya. Ada dampak kalau kita suka akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, ada dampak yang ditimbulkan. Apa itu? Kita lihat. Yeremia 15 ayat yang ke-16 demikian bunyinya. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanku, maka aku menikmatinya, ya, di dalam jiwa seseorang yang telah mengalami kelahiran kembali, ya, regeneration. Apa yang terjadi? Dia merasakan kerinduan, suka akan firman Tuhan, ya. Sebab di sini dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apa maknanya? Ya, yang pertama, firman Allah itu kebutuhan bagi jiwa kita, ya, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, ya. Mari kita lihat, ya. Sebelum saya lanjutkan Yeremia 15 ayat 16, kita buka dulu, ya. Mazmur 19 ayatnya yang ke-8, ya. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Kita lihat, ya, apa yang disampaikan oleh Mazmur 19 ayat yang ke-8. Kita akan lihat, saudara, ya. Mazmur 19 ayat yang ke-8 demikian bunyi firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna. Kenapa? Taurat Tuhan atau ajaran Tuhan, Torah, ajaran Tuhan itu sempurna. Kenapa dikatakan firman Tuhan itu sempurna? Sebab itu perkataan yang dari mulutnya Allah, ya, diilhamkan kepada penulis-penulis Alkitab, ya, disampaikan kepada penulis-penulis Alkitab untuk disampaikan. Jadi baik pribadi Tuhan maupun perkataan Tuhan atau Taurat Tuhan itu sempurna karena datang dari Allah yang sempurna, ya. Nah, di sini dikatakan selanjutnya yang ke-8 ini, Taurat Tuhan itu sempurna. Ada kata koma di situ. Maksudnya supaya kita merenungkan. Kenapa dikatakan sempurna? Ayat 8 bagian B berkata, bagian B berkata, menyegarkan jiwa. Jadi kenapa, ya, kita suka akan Tuhan atau firman Tuhan atau Taurat Tuhan atau Torah itu, ya? Kenapa? Sebab itu menyegarkan jiwa, ya. Dulu ada statement moto para olahragawan adalah apa? Mensano en corpore sano. Apa artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu moto dari para atlet olahraga. Tapi kata firman Tuhan, ya, Taurat Tuhan itu sempurna karena datang dari Allah yang sempurna. Apa dampaknya ketika kita memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan? Kesegaran jiwa dijamin oleh kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Sebab itu adalah kebutuhan jiwa, ya, kebutuhan jiwa, saudara, ya. Jadi kekosongan jiwa tidak bisa diisi, tidak bisa dipuaskan, tidak bisa dikenyangkan dengan sesuatu yang bersifat materi.
hanya sesuatu yang bersifat rohani, yang punya kuasa, mampu memberikan kebutuhan jiwa seseorang. Ya, kita ingat di masa-masa yang lalu, ya, masa-masa yang sulit, ada banyak orang terjun dari mana? Apartemen, ya, dari gedung-gedung yang tinggi, mengalami stres, kekosongan jiwa. Mereka lompat dari tempat yang tinggi. Ada yang gantung diri, ada yang minum Baygon. Ya, kenapa? Itu karena masalah begitu berat. Kekosongan jiwa tidak bisa diisi dengan sesuatu materi. Mau mamon ke, mau kekayaan, tidak bisa. Ya, kekosongan jiwa hanya bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya orang-orang yang telah dilahirkan kembali, Tuhan menaruh apa? Rasa suka akan firman Tuhan. Atau bahasa lain, merasa haus akan kebenaran firman Tuhan yang belum pernah ada sebelumnya. Itu datangnya dari Tuhan. Jadi kita lihat kembali Yeremia 15 ayat yang ke-16. Kita akan teruskan ini, ya. Jadi Yeremia bersaksi kepada orang Israel, umat Allah di zaman perjanjian lama. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Yeremia, Tuhan memberikan pesan melalui Yeremia, sampaikan kepada umatku, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan, Torah atau Taurat Tuhan, itu yang mampu menjawab kekosongan yang ada di dalam hidup orang percaya, umat Allah, ya, memberikan kesegaran. Rohani kita akan sehat, kuat di dalam Tuhan. Ketika kita merasa haus, ya, merasa membutuhkan kebenaran firman Tuhan, maka jiwa kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Itulah firman Tuhan merupakan kebutuhan utama jiwa kita, ya. Pemazmur sempat, ya, Mazmur 42, di situ Mazmur Bani Korah, ya. Kita lihat di ayat ini. Mazmur Bani Korah. Bani Korah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel, ya, umat Allah perjanjian lama. Mari kita lihat Mazmur 42, ya. Kita buka ayat ini, ya. Ayat yang kedua kalau saya tidak salah, ya. Kita lihat ayat ini, ya, Mazmur Bani Korah, ya. Literatur Alkitab memberikan judul kerinduan kepada Allah, ya. Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, ya, nyanyian pengajaran Bani Korah, ya. Di sini dikatakan jiwa seperti rusa yang merindukan air, sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Rusa ketika dia merasa haus, dia akan mencari di mana ada air. Daya penciuman rusa itu begitu tajam, begitu kuat. Jadi ketika dia lapar, kemanapun dia pasti akan cari di mana ada sumber air. Dan ketika dia mendapatkan sumber air, jiwanya atau kehausannya dipenuhi. Saudara, kehausan akan kebenaran firman Tuhan itu akan melanda umat Allah yang sudah dilahirkan kembali, ya. Kenapa? Sebab mereka begitu mendapatkan air, ya. Kalau kita bicara tentang kehausan secara fisik nih, begitu dipuaskan luar biasa, saudaraku, ya. Begitu juga Tuhan menanamkan rasa lapar, rasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada dampaknya, segar jiwa kita, ya. Kita memiliki kesegaran secara rohani. Nah, puji Tuhan. Kita kembali lagi di Yeremia pasal 15 ayat 16 tadi, ya. Jadi pertama, orang yang suka akan Taurat Tuhan kelihatan jiwanya merasa segar, ya. Jiwanya segar, ya. Yang kedua dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya, ya. Bagian B ayat ini berkata, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Saudara yang kekasih, orang yang menjadi orang yang sudah lahir baru, mereka memiliki kesukaan akan firman Tuhan. Pertama apa? Karena firman Tuhan itu adalah kebutuhan jiwa, ya. Kita akan merasa segar. Yang kedua, apa dikatakan, ya? Firman-Mu itu menjadi kegirangan. Ya, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang berbahagia di hadapan Tuhan, tandanya apa? Ada kegirangan, ya. Ada kegirangan.
Ada lagu tempo dulu yang berbunyi begini. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Kegirangan sepenuh oleh roh Pantekosta, ya api Pantekosta heranlah. Orang yang sudah lahir baru, suka akan Taurat Tuhan. Kenapa? Menyegarkan jiwa. Dan jiwa yang segar terekspresi lewat apa? Lewat tindakan mereka. Apa itu? Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan. Ada kegirangan. Yang saya nyanyikan tadi bukan bicara tentang doktrin Pantekosta. Denominasi bukan. Pantekosta dimaksud di situ adalah Roh Kudus yang hadir pada hari yang ke-50. Peristiwa yang terjadi di Upper Room di Yerusalem terjadi pada hari yang ke-50 setelah Paskah, setelah kematian Yesus. Ya, hari Pentakosta di mana Roh Kudus hadir sepenuhnya dalam dunia ini. Terjadi kegemparan di Yerusalem. Apa itu? Kegirangan sepenuh melanda umat Allah, khususnya para rasul pada waktu itu. Apa yang terjadi? Mereka mulai memuji Tuhan, berkata-kata dengan berbahasa roh. Luar biasa, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang memiliki kesukaan terhadap Taurat Tuhan akan terlihat apa? Segar jiwanya, segar rohaninya. Dan ya, ada kegirangan dalam setiap ibadah. Nggak pernah loyo-loyo. Api Pentekosta heran. Nggak begitu, saudara. Api Pentekosta heranlah, ku biarkan menyala. Ya, itu ada kegirangan dalam memuji Allah. Nggak pernah loyo-loyo. Ya, luar biasa, saudara. Ya, di sini dikatakan firman itu menjadi kegirangan. Ya, orang yang suka akan Taurat Tuhan, orang yang suka membaca firman Tuhan, ada kegirangan dalam setiap ibadah. Ibadah raya, ya, ibadah rayon, ibadah kolom, ibadah persekutuan. Nyanyi nggak pernah melempem, nggak pernah slow, selalu ada kegirangan. Haleluya. Saya tidak berbicara tentang cara-cara orang Pantekosta. Pantekosta ini maksud di sini atau Pentakosta itu bicara kuasa Allah yang ada dalam hidup orang percaya, saudara. Berapa banyak di ibadah-ibadah saya suka perhatikan, saudara. Kalau ada anak Tuhan beribadah, ada yang lain girang-girang, sampai lompat-lompat dari. Yang lain orang Manado bilang Samaring ada bikin apa? Onde-onde. Pantekosta heran. Ya, itu nggak ada kegirangan. Ya, bangsa Israel ketika memuji-muji Allah, suara mereka terdengar sampai jauh. Musuh-musuh orang Israel pada masa perjanjian lama baru dengar orang Israel memuji Tuhan, ada kegirangan, Daud melompat-lompat. Mereka sudah siap nyali mereka untuk menghadapi peperangan dengan orang Israel zaman perjanjian lama. Kuasa gelap akan ciut nyalinya. Kuasa roh jahat akan terbang, akan menghindar dari hidup orang percaya ketika mereka memuji Allah dengan penuh kegirangan. Haleluya. Ini harus kita perhatikan. Jadi bicara Pantekosta bukan merek gereja, bukan merek denominasi. Pantekosta bicara tentang kuasa Allah yang hadir menggemparkan dunia pada waktu itu. Peristiwa apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi? Sekali Petrus khotbah, 3.000 jiwa datang kepada Tuhan. Bayangin betapa dahsyatnya kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Ya, makanya orang-orang Pantekosta, ya, pemazmur Pantekosta menciptakan lagu terilhami oleh Roh Kudus. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, kegirangan sepenuh oleh Roh Pentakosta, Roh Kudus. Luar biasa. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, sebab kuasa Pentakosta, kuasa Roh Kudus ada dalam hidup orang percaya. Amin, saudara. Ya, bagian akhir tadi Yeremia 15 ayat 16 berkata, ya, Yeremia 15 ayat 16 berkata, ya. Dan ya saya baca lagi dari bagian pertama, apabila aku bertemu dengan perkataanmu, ya, maka aku menikmatinya. Ada rasa lapar, ya, tentang kebenaran firman Tuhan yang memberikan kita kesegaran dalam jiwa kita. Kemudian dikatakan, firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Yang ketiga dikatakan, dan menjadi kesukaan bagiku. Anak, kalau bicara kesukaan juga berbicara tentang
hobi. Saudara, salah satu nubuat Yesus tentang akhir zaman, ya. Keadaan sebagaimana keadaan zaman Nuh, begitu juga terjadi zaman anak manusia sekarang ini. Apa itu? Makan, minum, kawin, mawin, dan seterusnya. Makan, minum itu kan kebutuhan. Hobinya apa? Misalnya saya, ya katakanlah salah satu hobi saya, tinutuan. Bubur Manado, saudara. Kalau saya dengar bubur Manado, ini jarang-jarang makan. Kalau ada satu pertemuan, ya, wah ada bubur Manado, itu yang duluan saya cari. Saya hobi, suka bubur Manado. Saudara, kebenaran firman Allah kalau menjadi kesukaan, menjadi hobi kita, jiwa kita tetap segar, tetap kuat. Ada kegilaan dalam memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan bagian kelima besok hari, saudaraku, ya. Nah, puji Tuhan, jadi pagi yang indah ini betapa pentingnya kita memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Mengakhiri khotbah saya sebelum kita tutup di dalam doa, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya. Haleluya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta,
karena Allah menggenapi firman-Nya. Haleluya, haleluya. Daya mustahil bagi orang percaya. Daya mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Jadilah orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Salah satu di antaranya adalah apa, saudara? Suka akan firman Tuhan. Haleluya. Kita akhiri renungan kita pagi ini. Kita lanjutkan besok pagi. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di penghujung renungan pada pagi yang indah ini kami naikkan pujian syukur. Sebab betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam hati kami. Sehingga kami dengan kesukaan terhadap Taurat Tuhan menyegarkan jiwa kami. Sebab itu kami menikmati kebenaran firman Allah. Dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh memiliki kegirangan, kami ada kesukaan untuk membaca firman-Mu. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami ketika kami dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan dalam hidup kami. Kegirangan dari Tuhan menjadi bagian kami dan mewarnai kehidupan kami hari lepas hari sampai kami menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai ketemu besok pagi. Shalom semuanya.